Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani yang saya hormati, Presiden Pondok Pesantren Bina Insani beserta jajarannya, serta teman-temanku dari Pondok Pesantren Bina Insani yang insya Allah berbahagia. Allahumma amin. Pertama, marilah kita aturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Ketika kita berbicara tentang visi hidup, visi hidup adalah sesuatu pandangan seseorang mengenai akhir dari suatu tujuan. Visi hidup seringkali kita artikan sebagai tujuan jangka panjang, yang bisa jadi itu adalah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Visi hidup juga berkaitan erat dengan passion. Passion itu apa? Passion adalah sesuatu hal yang sangat kita benar-benar sukai dan kita benar-benar pengen melakukannya terus-menerus, bahkan seringkali kita melakukannya sampai berjuang berdarah-darah. Visi hidup berkaitan erat dengan passion. Visi hidup tidak hanya mengenai bicara masa depan, tetapi juga kita bicara tentang masa depan sekali. Maksudnya adalah visi hidup itu terdiri dari 3 macam. Perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah visi jangka pendek, visi jangka panjang, dan visi jangka panjang sekali. Contoh dari visi jangka pendek adalah misalnya gini. Bodo amat, pokoknya hari ini saya makan sampai kenyang. Itu jangka pendek. Kemudian misalnya jangka panjang. Saya makan hari ini, saya makanan yang bergizi dan sehat supaya ketika tua nanti saya tidak mengalami sakit. Itu jangka panjang. Kemudian jangka panjang sekali misalnya, saya bersyukur diberi kenikmatan makanan, saya makan dengan pelan-pelan, saya berdoa, saya duduk, dan saya berjanji tidak akan bermaksiat atas syukur yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketiga dari contoh ini berbeda sekali, bukan? Jangka pendek, jangka panjang, dan jangka panjang sekali. Tentunya kita sebagai pemuda tidak hanya berbicara tentang diri sendiri. Sudah bukan waktunya lagi kita berbicara tentang masa depan kita sendiri, yang artinya adalah jangka panjang. Kita harusnya sudah melewati fase-fase di mana kita sudah puas akan aktualisasi diri kita. Ketika kita berbicara tentang faktor apa sih yang mempengaruhi visi hidup kita? Jadi saya teringat oleh salah satu hadis yang berbunyi Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Apa kaitannya visi hidup dengan menuntut ilmu? Dengan menuntut ilmu kita memperoleh informasi. Informasi adalah faktor yang mempengaruhi bagaimana cara kita memandang sesuatu. Untuk itu, teman-teman, silakan perbanyak informasi tentang akhirat, informasi jangka panjang sekali, supaya kita bisa membenahi visi hidup kita yang hanya berjarak jangka panjang. Dan untuk itu, semoga kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga kita memikirkan umat dan sekitar. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.